Amin. Shalom, selamat malam semua. Yang ikuti di rumah, kami terlambat maafkan karena kami baru tiba. Pak Gembala, terima kasih. Ibu Gembala di mana? Oh, tidak. Terima kasih untuk tim pujian yang hebat. Kira-kira saudara kenal belum kiri kanan saudara? Kalau belum tahu itu. Iya, ayo, kenalan. Itu ada Ibu Pendeta jadi sublik di belakang. Terima kasih. Katakan mengikuti. Oke ya. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Siap? Kita buka Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Yang belum kenal, istri saya duduk paling depan di sini. Tentu saja. Yudas ayat 20. Yudas itu gak ada pasalnya. Oh, ada Pak Wahyudi juga, Pak Nengah Wahyudi. Baik. Udah, kita baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang, mana kok gak serentak. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Stop, pelan-pelan. Kalau saudara mendengar kata akan tetapi, Bram, thank you loh, kamu ada di sini, senang sekali, Bram. Kalau saudara mendengar kalimat akan tetapi, itu ada apa sebelumnya? Ini cara kita belajar Alkitab. Harus betul-betul diteliti perkata-perkata. Akan tetapi, kalau saudara ngomong tiba-tiba akan tetapi, itu ada apa? Ayo, ada apa? Sesuatu apa? Nah, sesuatu yang kita harus tahu. Akan tetapi, berarti sebelumnya ada banyak hal, betul nggak? Tapi yang ini. Saya tidak tahu masing-masing kita selama 2019 mengalami apa saja dalam hidup. Pasti banyak, bukan? Yang enak maupun yang nggak enak. Betul? Kalau orang tanya, sebetulnya apa yang kita alami lebih banyak yang enak atau nggak enak? Jawabnya pasti yang nggak enak. Nggak jujur itu. Yang enak kita nggak pernah kasih tahu orang. Betul? Kita hanya kasih tahu yang nggak enak saja. Kenapa? Takut diminta kalian. Ngaku sekarang ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam Tuhan Yesus pasti yang enak. Yes. Ya, amin cuma 3 orang. Betul tidak? Kenapa begitu? Karena semua yang datang dari Bapa itu pasti yang terbaik. Amin. Amin. Akan tetapi, nah ini. Ada satu yang Tuhan minta. Masih ada 362 hari lagi tahun ini, betul tidak? Nah, selama 362 hari ini kita akan isi apa? Hidup ini 24 jam sehari. Maaf, siapa yang pernah nungguin saudara atau teman atau sahabat atau keluarga yang di ICU? ICU pasti parah, bukan di rumah sakit biasa, di ICU. Terus saudara melihat orang ini makan pakai selang, semua ada, pokoknya apa selang di mana-mana. Apalagi kok suruh bayar oksigen, berapa sekarang satu tabung itu untuk bayar. Nah, itu caranya kita ini hitung. Hidup ini nggak ada yang gratis. Oh ya, Bu Milka, terima kasih yang jemput kami di bandara, ngantar kami ke Nusa Dua, nunggu kami mandi, ngantar lagi ke sekitar sini. Terima kasih. Ada belum tahu? Orang paling kaya di Bali, tanahnya banyak. Tapi boleh dia juga. Ayo, kalau saudara ingin tahu berapa yang Tuhan bayar untuk hidup kita sehari, datang ke ICU, tanya, misalnya ada orang gagal ginjal, nah untuk pakai alat buat ginjalnya itu normal kembali, itu berapa? Ada orang misalnya, saya ambil yang gampangnya, gagal jantung, untuk alatnya itu berapa?
Ada orang yang punya masalah dengan lambungnya, ngerti nggak maksud saya? Apa saja. Nah, kita sih nggak ngitung satu persatu, taruh lama nanti. Di situ kita bisa tahu Papa di surga biayai kita satu hari itu berapa. Walaupun kita ini sehat, metabolisme tubuh kita ini ada biayanya nggak sih? Kita bisa minum, bisa makan. Kita nggak tahu kita makan, kita minum itu ada racunnya atau kotor, kita nggak tahu. Tapi mulai masuk mulut di lidah ini sudah ada enzim-enzim yang Papa sediakan, itu luar biasa. Begitu kita punya kan kita telan. Tahu nggak saluran antara minum dengan makan itu beda? Loh, saya tanya, loh, beda nggak? Nggak sama. Nah itu nggak ada lalu lintasnya, kok nggak keliru masuk? Ngerti nggak? Ini logika anak-anak. Betul, itu nggak gratis. Begitu turun dari tenggorokan dan leher kita masuk ke lambung, itu sudah ada cairan kimia lagi asam lambung kita. Di situ diolah, dicerna lagi, diambil oleh usus halus. Aduh saudara, ribet. Betul? Leher kita bisa goyang-goyang, pundak kita, jari-jari kita. Ada persendian. Perlu oli nggak? Saya tanya kok cepat-cepat. Perlu oli nggak? Pelumas. Terus antar tulang belakang satu ruas dengan ruas kedua ada bantalannya. Itu kuat. Nah, kalau orang Jawa bilang kok nggak meletet, penyet Jawa juga itu kuat. Bayangkan itu kuat tuh. Apa itu? Apa namanya ini? Bantalan itu kuat. Itu luar biasa. Maaf, jangan anggap enteng. Saya punya teman, dia sudah meninggal, namanya Pak Ayub Sugondo, dia hamba Tuhan yang luar biasa. Satu kali dia ngajar kami, pokoknya kalau suatu hari kami sedang marah dengan Tuhan, hidup hancur, kacau, uangmu habis, semuanya, rumahmu terbakar, mobilmu dicuri, pokoknya gak enak semua. Kira-kira ada bahan gak untuk mengucap syukur? Kok seperti itu? Ada bahan gak? Lalu saya tanya, ada bahan gak untuk mengucap syukur? Sehancur-hancuran seperti itu? Ada. Nah ini yang Pak Ayub Sugondo katakan. Saya pikir apa itu? Maaf, begitu saudara masih bisa kentut, ucapkan syukur. Lu betul tidak? Enggak bisa kentut itu ke dokter saudara. Ada yang salah di lambung ini. Loh betul tidak? Enggak bisa kentut saja loh. Kok nggak percaya sih yang lain di belakang jangan ngomong? Jangan coba Pak, mahal dokternya. Walaupun punya asuransi. Betul? Jadi apapun juga yang kita hadapi, tetap ada bahan untuk mengucap syukur. Ya tapi kan kami ini perlu makan, uang nggak ada, nggak usah ngomel. Saya punya resepnya, mau tahu tidak? Wih, mau kalau soal makan. Resepnya begini, kalau lagi nggak punya uang terus lapar. Saya alami betul. Jam makan datang ke rumah teman baik. Lu kok tertawa? Lu bukan aneh, itu bukan baik. Itu saya lakukan serius, tanya istri saya, tanya Bu Milka, itu paling baik. Nah, begitu ke rumah teman baik jam makan, itu udah pasti ada jam makan bukan? Nah, gratis toh? Tapi jangan tiap hari, malu kan? Tapi suatu saat kita lapar nggak punya duit, sudah sampai ke rumah teman baik kita, ternyata nggak diajak makan juga. Oh berarti senasib. Ya sudah. Puasa itu sehat loh, betul tidak? Loh betul. Orang yang mau sehat, kurangi makan, pasti sehat. Maka itu 80 sekian persen penyebab orang itu sakit. Jadi kalau pakai bahasa Jawa enak. Gor-gor cuan kambing geragas. Yang nggak tahu tanya yang bahasa Jawa. Tahu kata cuan kambing geragas, mulutnya rakus. Gerojo betul orang Minasa kalau begitu. Orang yang makan apa saja yang ada itu pasti sumbernya penyakit.
Siapa yang percaya rajin puasa itu detox? Betul tidak? Minum air itu detox, sehat. Maka itu yang makannya banyak bagus, nggak apa-apa, Tuhan nggak marah juga. Cuma siapa peti mati dulu. Lu betul nggak? Coba kalau tiba-tiba mendadak nggak ngerepotin yang sehat. Mau sih ngomongnya kasar, tapi Alkitab berkata begitu. Sebelum Musa tidak ada orang yang pernah menulis apa yang boleh kita makan dan apa yang nggak boleh kita makan. Jadi tulisan Musa di kitab Imamat itu literatur tertua yang pernah ditulis oleh manusia pola hidup sehat. Maka itu kalau saudara dan saya hidup mengikuti aturan Tuhan yang ada di buku namanya Alkitab, catat, hidup itu pasti sehat, hidup itu pasti bahagia, hidup itu pasti menyenangkan, hidup itu pasti ringan, hidup itu pasti enak. Betul? Kalau ada saudara enggak lima-limanya, berarti kamu enggak nurut ya saja sudah. Serius. Betul tidak? Tidak ada buku sebelum Salomo, Nabi Sulaiman, enggak pernah ada orang menulis bahwa obat yang manjur itu apa, kata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu fakta, orang gila jangan sakit. Kamu enggak percaya, coba cari orang gila. Serius loh, orang gila itu hampir nggak pernah kelihatan sakit. Gosok gigi aja kan, mandi aja enak, kapan aja, tidur sembarangan, makan juga, tapi kok sehat karena hatinya gembira. Serius, ayat itu bisa dibuktikan oleh kedokteran. Tapi semangat yang patah mengeringkan gelang, bahasa Jawanya bagus. Ati sing semplah, hati alon-alon. Hati yang semplah, yang patah, matinya pelan-pelan. Karena sumsumnya kering. Bukan kropos, Pak. Sumsum. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini medis buktikan. Tulang itu nggak pernah basah, selalu kering. Tapi di dalam tulang yang kering ada yang basah, namanya sumsum. Apa fungsi sumsum? Tuhan ciptakan. Pas kamu sate sumsum. Apa fungsi sumsum? Pabrik darah. Apa fungsi darah? Untuk kehidupan. Maka itu kalau orang itu stres, kecewa, dendam, sakit hati, iri hati, jengkel, pasti sumsumnya kering. Kalau pabrik darahnya tutup, orangnya titik, nggak cuma koma lagi, langsung titik. Karena pabrik darahnya, maaf ya, dunia kedokteran sudah membuktikan bahwa kanker itu bukan virus, kanker bukan bakteri, kanker itu karena darah asam, bukan asam kecut, bukan. Ada istilah basah dan asam. Nah, kalau orang itu darahnya basah, kayaknya normal, orang itu pasti sehat. Nah, orang yang darahnya asam itu sumbernya cuma satu: kecewa, sakit hati, putus asa, suka tersinggung, tukang marah. Nah itu. Maaf, bukan cuma komplikasi macam-macam, kankernya pasti muncul. Maaf ya, maaf. Sepengetahuan kita semua, antara laki dan perempuan, siapa yang lebih sering kena kanker? Nah, ini jawaban. Karena perempuan itu makhluk halus. Tahu kata makhluk halus? Orang Jawa bilang mendem jeruk. Jadi apa-apa disimpan, apa-apa disimpan. Maka itu coba ya, yang di rumah, anak-anak, suami-suami, kita kalau mau cari karet, cari apa, tanya mama. Ngerti gak istilahnya? Loh ya atau tidak ngerti ya? Hal-hal kecil, tanya mama. Perempuan, semua disimpan, semua disimpan.
omongan orang di sini. Dan itu sumber penyakit. Maka itu kenapa yang namanya manusia, ini saya ngomong saja, jangan tersinggung. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dia. Oh my God. Tanya cepat. Mama mertua. Nah itu dia. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dia? Sebab bukan cerewetnya Pak, jangan begitu bapaknya. Istri mana Pak? Di sampingnya. Oh di samping. Masih hidup mama. Mama, enggak, awas. Karena firman mama mertua itu direnungkan siang dan malam. Oh, makanya hafal. Kan begitu kata Tuhan di kitab Yosua 1 ayat 8. Perkatakan kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam, maka hidupmu berhasil, perjalananmu beruntung. Coba kalau ditanya, apa kata 2 minggu yang lalu? Pasti lupa. Tapi firman mama mertua 20 tahun lalu masih ingat sampai hari ini. Sebab firman mama mertua diperkatakan terus. Ketemu orang cerita, ketemu ipar satu cerita, ketemu yang lain cerita. Direnungkan, hafal. Maka itu hidup kita jadi nggak benar. Karena kita simpan firman tetangga, firman orang, firman itu, betul? Hidup jadi rusak. Dalam Yesaya pasal yang ke-26, nggak usah dibaca, saya cuma itu. Ada ayat tentang detoksifikasi yang luar biasa. Aku berikan kamu air bersih untuk membersihkan hatimu dari semua kekotoran. Itu detox. Apa itu air? Firman, Roh Kudus. Yes. Betul? Aduh, belum selesai. Enggak apa-apa, tinggalin dulu Yudas ayat 20. Kita buka Yohanes 15 ayat 3. Ini loh, biar firman tahun baru ini merupa hidup kita betul-betul. Amin. Nah, Yohanes 15 ayat 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang. Ayo. Oh belum ada. Ya, ulang. 1, 2. Ganti aku. 1, 2, 3. Aku memang sudah bersih. Stop dulu. Kata bersih itu artinya cleanse. Tahir bahasa Arabnya, detox, pulih. Wih, luar biasa. Kapan saudara dan saya bersih, cleanse, nggak ada kotoran, di detox? Kapan? Mana ayatnya? Karena firman yang telah Yesus katakan kepada kita, kepadaku. Ini obat. Ini obat. Mazmur 117 ada ayat. Ketika dia menyampaikan firman-Nya, maka kita sembuh. Firman itu obat. Maka dicintai. Kenapa ini kok nyala-nyala terus lampunya? Cintai firman Tuhan. Itu kekuatan kehidupan, itu kuasa yang luar biasa. Amin. Nah, akan tetapi saudara-saudara yang kasih, jadi ada banyak pilihan dalam hidup kita, tapi yang satu ini yang kita harus jaga, yang kita harus ikuti. Jelas? Mau dibersihkan? Ya, jadi kalau hati kotor, mulut kotor, jangan minum sabun. Masukkan firman, maka bersih. Ya, Yudas. Ya, Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, mana Yudas ya? Kok ngotak? Yudas bukan Yunus. Yudas. Ya. Ayat 20. Tadi itu ada sudah. Yudas 20. Oke. Ada belum? Ya. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Stop dulu. Bangunlah dirimu sendiri. Stop. Oke. Kalau kita punya proyek sepanjang tahun ini, ya, berarti ada target nggak? Bulan kesekian apanya selesai? Bulan keberapa apanya selesai? Ada target. Betul ya? Nah, akan
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Jadi 12 bulan yang Tuhan sediakan buat kita, itu sebenarnya kita sedang punya proyek dari Tuhan. Ada bangunan yang Tuhan ingin bangun lewat di dalam hidup kita. Saya tadi kelewatan sedikit soal kesehatan. Jadi kalau kita hitung, maaf saya balik lagi sebentar, saya kecepatan. Kira-kira setelah kita tahu proses medis untuk orang sakit, baik itu jantung, baik itu ginjal, baik itu masalah empedu, baik itu masalah lambung, masalah apa saja, itu kalau suruh berobat bayar semua, betul? Walaupun asuransi tetap bayar, karena sudah bayar preminya tiap bulan. Nah, yang saya ingin tanya, berarti kira-kira untuk membiayai hidup kita satu hari, Tuhan itu keluar berapa rupiah? Nyebut aja angka, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa kita. Nggak teliti benar angka. Berapa? Sehari? Satu hari aja cepetan. Dari bangun pagi, mata kita masih bisa bergerak, hidung kita masih bisa cium sesuatu, mulut kita masih bisa rasa, telinga kita masih bisa dengar. Itu semua ada biayanya loh saudara. Leher kita masih bisa goyang, kaki, tangan kita, maaf, kita masih bisa kencing, kita masih bisa BAB. Itu nggak gratis. Apa kita yang bayar untuk kita? Loh betul tidak? Nah maka itu berapa sehari kira-kira? Sebut aja angka. 1M besaran 100.000 kemurahan. Setengah M juta. Ngomong aja 10 juta satu hari. Itu pun masih murah. Tapi buat kita gede loh angka. Oke, siapa tahu harga oksigen di rumah sakit sekarang? Karena petugas rumah sakit. Kira-kira satu tabung itu seberapa liter? 600 itu berapa? 600.000 itu berapa isinya tabung? Tabung besar. Ayo, ada petugas rumah sakit. Saya cuma ngomong aja kira-kira berapa? Oke, gini aja siapa? Kira-kira kalau suatu hari Tuhan tersinggung dengan kita, untung dia nggak pernah tersinggung. Kita suka tersinggung. Suatu hari Tuhan tersinggung dengan kita, terus bilang gini, karena kamu susah diatur, kamu menyesal. Mulai besok, satu tarikan nafas setengah sen rupiah. Kecil nggak setengah sen rupiah? Seharusnya nggak ada. Dulu waktu saya masih kecil, saya masih kenal zaman ketip dan sen. Yang tua-tua pasti nggak. Satu ketip itu 10 ketip itu 1 sen. Nah, ngerti nggak? Itu zaman saya kecil masih ada. Nah, setengah sen itu nggak ada artinya sekarang. Tapi kalau sampai umur 60, satu hari berapa tarikan itu? Setengah sen, 1 sen, setengah sen. Sanggup bayar nggak? Lo saya tanya sanggup bayar nggak? Lo saya tanya cepat. Ya sudah jawab itu sudah benar. Kalau sampai Tuhan tersinggung dengan saya dan apa saya suruh bayar, saya bilang kalau lebih mati ya. Nggak akan sanggup. Oke, 10 juta satu hari itu pun masih murah. Kalikan 365 hari. Cepat berapa itu? Tambah 0. 3,6 kalikan umur kita sekarang. Ngerti pertanyaannya? Kalau saudara umur 40 saja, 3,6 M kali 40. Itu yang 40. Yang 20, saya 60 lebih sudah sekarang. Pertanyaannya, hasilnya apa? Yang kita hasilkan itu apa? Maaf ya, saya ini kalau ngomong kasar. Tuhan sudah begitu mahal bayar untuk kita hidup sampai umur sekian. Kalau cuma hasilnya makan tidur berak, ngerti kalimat ini? Gak enak sekali, bukan? Dosa jawab, betul tidak? Kalau kita hasilnya cuma makan tidur berak, mandi, shopping, jalan-jalan. Kira-kira kalau Tuhan model kita, diapain ya orang-orang yang enggaknya? Lu ngerti gak pertanyaan? Ini cara ngitung hidup kita setiap tahun. Apa
Apa yang kita hasilkan? Tuhan gak pernah minta uang kita loh. Betul? Pendeta yang suka minta uang. Tuhan enggak. Ini bukan pendeta, masa saya tahu. Maka itu gembala gak pernah digaji oleh gereja yang Pak kita. Betul tidak? Ini luar biasa. Lalu Tuhan minta apa dari kita? Dia gak minta banyak. Bangunlah dirimu. Bangun. Tahun demi tahun yang kita lewati, kalau cuma hasil dapat duit hanya untuk diriku, keluargaku, diriku. Tuhan sih nggak marah. Yang kita yang kerja, tapi sedih. Bagaimana dengan orang-orang lain? Apa yang kena dampaknya dari hidup kita, dari orang-orang kita? Ngerti nggak maksud ini? Maka itu Tuhan minta bangunlah diri kita. Di atas apa? Dasar, di atas dasar iman kita yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, jadi mumpung baru 3 hari kita lewati tahun ini, masih ada 362 hari lagi. Ayo mulai pelan-pelan serius kita hidup dengan Tuhan. Amin. Apa yang kita hasilkan? Tahun lalu baru kita tinggalkan 3 hari yang lalu, jadi masih ingat semua yang terjadi. Apa hasilnya? Selama kita hidup menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Yesus, apa? Model bangunannya itu apa? Kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Paulus itu luar biasa. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Ayo, karena bicara soal bangunan, ya. 1 Korintus 3:10. Sebentar saya beritahu. Udah? Sesuai dengan apa? Nah, sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Stop dulu. Masing-masing kita dapat kasih karunia nggak dari Tuhan? Pasti. Kalau nggak kita nggak ada di sini. Nah, masing-masing kasih karunia itu beda-beda, nggak sama, tapi ujungnya pasti sama, untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu bentuk pelayanan kita beda-beda, betul? Semuanya beda. Bram, luar biasa loh kamu. Bram mulai suka baca Alkitab. Di rumah nggak apa-apa, biarin. Itu bagus sekali dia baca. Terus Bram, dia di rumah juga. Pintar. Jadi masing-masing kita terima kasih karunia enggak? Loh, saya tanya kok. Ya. Kita terima kasih karunia enggak? Ya. Terima. Nah, sesuai loh kok hilang. Mana ya? Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang diapakan? Dianugerahkan kepadaku. Nah, saudara perhatikan. Apa yang Tuhan inginkan kalau saudara dan saya ini mendapat kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita? Lagi sekali, Tuhan gak minta duit kita, tapi Tuhan berkata gini, oh mati. Ya udah baca lewat Alkitab. Terus, ayo ulang. Loh, mana ayatnya? Cakap. Bukan. Ulang dari depan itu ulang ya. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Nah, ini loh. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Saya kagum. Ini cara Paulus ngomong. Sudah ahli cakap. Berarti artinya apa? Hebat. Menjadi Kristen, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga. Tuhan minta dengan sungguh-sungguh masing-masing kita itu seorang kontraktor, seorang arsitek, seorang tenaga teknik sipil, membangun sesuatu dalam hidup. Saudara dan saya harus jadi ahli bangunan yang cakap.
cakap artinya expert, pintar, luar biasa. Nah, pertanyaannya, sejak hari pertama kita percaya pada Tuhan Yesus, itu kita umur berapa? Misalnya, ini orang Denpasar. Saya tanya ini ya, pasti jawabannya nggak ada semuanya. Oh, Bapak sudah lama di pasar, saya lagi di Denpasar. Jadi Bapak sejak kapan jadi Kristen? Seingat saya, patung 4 wajah yang di Puputan itu belum jadi. Tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Patung 4 wajah apa namanya? Patung apa itu? Catur muka. Bukan. Catur dasar 10, catur 4. Ya, tahu lapangan Puputan? Nah, itu dibangun tahun berapa itu kira-kira? Waktu ada orang di sini tanya, oh sejak patung itu belum jadi. Berapa tahun jadi Kristen? Nah, pertanyaannya bukan berapa tahunnya. Pertanyaannya, bangunan rumah Tuhan itu sudah sampai mana? Betul tidak? Kalau semua kita mendapat kasih karunia yang dianugerahkan, loh kok sudah lagi 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Ya, enggak apa-apa, belajar. Ayo, mumpung kita baru 3 tahun ini, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil pertama yang menerangkan tentang Yesus dan Injilnya kepada kita, lalu kita mengambil keputusan percaya Dia, itulah yang meletakkan dasar iman di hidup kita. Nah, itu kapan? Pertanyaannya sejak hari itu sampai sekarang. Kalau dasar bangunan, fondasi bangunan sudah diletakkan, harusnya sekian tahun kita mengikut Yesus, harusnya suatu datang nggak bangunannya itu. Seharusnya. Amin. Maka itu kita tanya pada diri kita sendiri, tahun-tahun kita sudah lewati ini, apa sih bangunan itu apa? Saudara dan saya harus jadi ahli bangunan yang cakap. Maka itu saya ulangi Yudas 1:20, Yudas 1:20. Akan tetapi saudara yang kekasih, aku berkata kepadamu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nanti saya akan kembali, saya akan terangkan. Tapi saya lanjutkan dulu 1 Korintus ini. Ya. Jadi kita ini harus bangun, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus bagaimana? Memperhatikan bagaimana yang membangun di atasnya. Maksudnya begini loh, suatu kali misalnya saudara bangun rumah, wah ternyata kontraktornya nggak benar. Saudara cari kontraktornya. Kan nggak mungkin fondasi dibongkar lagi, bangun baru lagi, istilahnya begitu. Kan gambar birunya sudah ada cetak biru. Ya lanjut. Ketika pertama kali kita mendengar Injil keselamatan, kalau saudara tanya saya kapan saya pertama dengar Injil, saya ingat tanggal 20 Agustus tahun 70. Itu pertama kali saya mendengar Injil, dan malam itu saya mengambil keputusan untuk saya mengikut Yesus. Puji Tuhan kalau ada yang masih ingat tepat tanggalnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, asal ingat aja kira-kira tahun berapa. Kalau saya bilang aduh kok lupa, ya berarti sudah nggak pernah ingat-ingat itu. Itu loh jeleknya manusia ini. Ya, apa jeleknya? Kita ini kalau utang orang kok sering lupa. Tapi kalau orang utang kita, ya itu dia. Itu jeleknya manusia. Awas kita nggak berubah. Nah, sejak hari pertama dasar iman, bangunan iman diletakkan di hidup kita sampai hari ini, sudah kelihatan model apa? Orang Bali pasti ingat Garuda Wisnu Kencana. Berapa tahun itu baru selesai? Berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun baru selesai.
masalah yang terjadi, tapi itu tetap selesai. Betul tidak? Nah, begitu pula hidup kita ada banyak masalah, betul? Berapa kali kita tidak setia? Sering nggak kita tidak setia pada Tuhan? Berapa kali kita sering menyimpang, sering menyeleweng? Manusia. Tapi kita sudah masuk tahun 2020. Mana model bangunannya kelihatan enggak? Ngerti sekarang saudara? Jadi tahun ini ayo kita paksakan. Mumpung baru 3 hari, minta anugerah Tuhan. Tuhan, kemurahan-Mu biar terjadi atas aku. Tahun ini aku nggak mau sia-siakan lagi. Kalau tahun-tahun lalu sudah banyak aku buang, Tuhan, aku nggak jadi seperti Kau inginkan. Hari ini aku minta ampun. Maka itu kenapa di dalam doa saudara ingat pujian, puji Tuhan. Pemusik memimpin pujian di lagu itu, ku mau seperti-Mu Yesus. Percayalah, tidak ada doa yang begitu disukai Tuhan kecuali doa. Bukan minta jodoh, bukan minta uang, bukan minta kaya, bukan minta macam-macam. Minta aku mau jadi sama seperti Yesus. Itu kesukaan Tuhan. Dan itu perlu proses. Enggak mudah, betul? Loh, iya atau tidak? Ya. Tapi awas kalimat tidak mudah. Berarti, berarti nggak bisa. Nah, salah. Tidak mudah, tapi aku pasti bisa karena Tuhan yang menolong. Harus begitu kalimat yang kita ucapkan di hidup kita, pasti bisa. Pasti bisa. Oke? Jadi siap jadi ahli bangunan yang cakap? Loh, betul? Dasarnya sudah lihat. Tuhan Yesus dasar fondasi iman kita. Jadi kalau dasar iman kita Tuhan Yesus, maka bangunannya harus seperti Yesus. Dia batu penjuru, disebut begitu. Kita ikuti. Maka itu semua orang bangun pasti ada peletakan batu pertama. Karena di situ nanti titiknya. Nggak boleh melenceng dari situ. Yesus itu batu penjuru yang pertama. Jadi semua arah harus kepada batu penjuru itu. Itu artinya Yesus disebut batu penjuru karena kita di bangunan Tuhan. Oke? Ayat 9, 1 Korintus 3. Naik, ayat 9. Ada perbedaan. Karena kita ini siapa? Kawan sekerja Tuhan, partner. Lalu Tuhan punya apa? Punya properti, punya tanah. Dan disuruh apa di situ? Dibangun. Supaya kelihatan model rumah Tuhan itu. Karena Tuhan tuh pengen punya rumah di dunia. Dia nggak betah tinggal di surga. Benar yang ngamen. Betul, dia nggak betah tinggal di surga. Oh, nggak percaya. Saya tunjukkan ayatnya. Keluaran 25 ayat 8. Itu bagus banget. Berapa ribu tahun yang lalu Yahweh Tuhan sudah pesan kepada Musa. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka Musa, ada kata apa? Bukan, kata ini penting, kata. Dan mereka Musa harus. Berarti ini mutlak, gak bisa ditolak. Apa yang Papa minta kepada Musa? Dan mereka Musa harus apa? Membuat tempat kudus bagiku, supaya Tuhan diam di mana? Di tengah-tengah manusia. Ini ayat tertua dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama yang Tuhan ingin pindah ke bumi bersama kita karena dia nggak betah di surga. Enggak, amin. Maka itu jangan pengen pulang ke surga dulu. Kecil lihat nanti, Tuhannya nggak di sana, Tuhannya di sini kok. Betul? Wahyu 21 ayat 3. Berarti saya sudah khotbah dari Keluaran sampai Wahyu. Wahyu 21 ayat 3. Ada bahasa Inggris nggak di laptop? Yang NLT, coba. Yang New, nggak ada. NIV bukan, NLT nggak. Oke, nggak apa-apa ya. Lihat. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah apa? Kemah Tuhan. Pelan-pelan. Boleh nggak saya ganti rumah Tuhan? Karena memang rumah. Setelah sekian lama Papa merindu punya tempat kediaman di bumi. Dan terjadi di Wahyu 21 ayat 3. Maka itu dia berteriak, lihatlah! Itu suaranya menggema ke seluruh alam semesta.
Ketika rumah Bapa kita ada di mana? Di tengah-tengah manusia. Manusia itu bukan kita, kita itu rumahnya, beda. Oke? Di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan bagaimana? Iya, bersama-sama. Saudara cari terjemahan, berapa terjemahan ada kata dan Tuhan berdomisili. Dua, dia pindah. Bukan lagi di surga tapi di bumi. Itu doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, terjemahnya salah. Supaya bumi jadi surga. Itu tepat. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi surga. Karena dia rindu pindah ke sini. Gara-gara kita. Maka itu kalau bangunan rumah Tuhan yang gak jadi-jadi di hidup kita, ini yang menjawab pertanyaan kita. Yesus berkata, tunggu aku datang. Tapi aku gak tahu kapan datangnya. Malaikat aja gak tahu. Siapa gak tahu? Pertama kali saya belajar mengerti rahasia ini gara-gara kalimat itu. Saya bilang, Tuhan, jangan guyon dong. Contoh, kalau ada orang telepon saudara, tunggu ya, tunggu, aku pasti datang. Kapan? Itu aku nggak tahu. Ayo, janji mau nunggu nggak? Lo mau nunggu nggak? Enggak tahu kapan kok. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi. Nah saya bilang, Tuhan engkau nyuruh kami menunggu kedatanganmu, tapi yang kami tunggu nggak tahu kapan datangnya. Kan guyon. Ternyata yang tahu dia datang kapan itu kita. Kalau rumahnya selesai. Ingat dia berkata, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sayang, aliran Pentakosta menerjemahkan Yesus itu miskin, sampai bantal aja nggak punya. Bukan bantal, karena tubuhnya belum bersatu di bumi. Kepala nggak ada tempat untuk diletakkan. Maka itu dia nggak datang-datang. Ngerti nggak sah? Karena nunggu kita. Oke, saya tunjukkan Kisah Rasul 3:21. Karena saudara nggak ngerti itu, saya jadi membaca. Oh, belum selesai ya. Akan dia, coba balik lagi. Wahyu 21:3. Wahyu 21:3 saya belum selesai. Wahyu 21:3. Maaf. Ya. Dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia akan menjadi umatnya. Dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Lagi sekali, manusianya bukan kita. Yang di luar kita. Rumah Tuhan itu kita. Itu perbedaannya. Kita harus tahu. Kisah Rasul 3:21. Lihat. Maka itu mulai biar tahun ini saudara kita betul-betul hidup dalam kebenaran. Kristus itu Harus tinggal. baca. Harus tinggal di surga. Stop. Ini masalah. Kalau ada kata harus berarti ada yang nyuruh enggak? Michael, kemana kamu? Ngambil apa? Oh, dengar. Kristus itu harus tinggal di surga. Dulu saya pikir apa yang mengharuskan dia nggak turun-turun. Ternyata bukan. Ada kata apa? Sampai. Stop. Sebuah kalimat nggak tahu kapan selesainya, kapan jadinya, ada kata sampai. Berarti kata sampai ini menunjukkan apa? Bukan betul sedang, tapi menunjukkan ada batasnya. Nah, sampai kapannya ini ternyata bukan Tuhan Yesus yang tahu, bukan Bapa di surga yang tahu, saudara dan saya. Ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai apa? Waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman Daud. Jadi begini, mulai kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, itu semua di dalam kitab-kitab itu ada nubuat pemulihan. Kalau saudara baca kitab Mika, pemulihan pondok Daud. Kalau saudara baca kitab Esra, pemulihan bait suci. Kalau saudara baca kitab Nehemia, pemulihan tembok Yerusalem. Saudara baca kitab Imamat, pemulihan para imam. Ada semuanya.
Nah, ketika saya dapat rahasia ini, saya ambil kitab Malaki, pemulihan hati Bapa. Jadi semua ada buat pemulihan. Nah, gereja diminta untuk memulihkan segala sesuatu. Baru Kristus itu nggak di surga lagi. Bayangkan, sedihnya luar biasa. Oke, kalau sujud dari wajah saudara saya tahu, saudara ingin tahu lebih banyak. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus bukan 2 Korintus. 2 Petrus 3. Mana? 11. Ayat 11. Yuk. Oh, ayat 10 itu ayat 10. Baca ayat 10, saya salah. Bukan? 2 Petrus 3 Ayat 11. seperti 10 coba. Tapi ayat 11. Oh, 11. 11 nah. Ya, ayo 11. Ya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup pelan-pelan. Natal bulan yang lalu, Roh Kudus mengajar saya untuk menyampaikan kebenaran. Ini baru salah satu ayat dari sekian ratus ayat di Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saya tanya, menurut saudara, kedatangan Yesus yang pertama itu Natal, dan kedatangan yang kedua itu nanti, mana yang paling banyak ditulis di Alkitab? Kedatangan pertama atau kedatangan kedua? Paling banyak. Di situ kita lihat penipuan iblis atas gereja. Yang ditulis cuma sedikit itu dibesar-besarkan. Yang ditulis banyak kita anggap-anggap. Kebohongan besar. 2. Dampak yang mengerikan. Kedatangan yang pertama atau kedua? Yang kedua. Harusnya kita lebih perhatian yang kedua karena itu mengerikan. Ini salah satu ayat. Yang ketiga, hanya Lukas yang menulis tentang kelahiran. Rinci, Matius cuma sebagian, yang lain tidak ada. Harusnya kita nggak sibuk untuk Natal, sibuk untuk yang kedua. Karena ini fatal. Ini fatal. Kedatangan pertama bayi nggak berdaya, tapi kedatangan kedua raja dengan otoritas yang mulia. Harusnya gereja melihat yang kedua dan beritakan kepada dunia yang kedua ini jauh lebih mengerikan. Khotbah-khotbah akhir zaman selalu menakut-nakuti. Begitu banyak anak muda nggak mau. Ayo kita ikut ke gereja. Ada apa sebenarnya jemaat? Enggak. Alasan satu. Kenapa? Takut. Kedua, belum kawin. Betul tidak? Ini alasannya. Nah, kamu ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus itu. Siapa kita? Ayat 12. Yaitu Lukas 2 Petrus 3. Lompatnya kok jauh bener. Ngapain kamu? Enggak? Yaitu kita yang dan kedatangan dari Tuhan. Stop dulu. Oke, baca ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan musuh-musuh dunia akan hancur karena nyalanya. Maaf. Saudara kalau baca ayat ini, tsunami belum apa-apa. Letusan Gunung Agung, Gunung Merapi, Gunung Krakatau, gunung mana saja belum apa-apa. Kok kita baca ayat ini, betul nggak? Nah, perhatikan siapa kita? Satu yang menantikan, dua yang mempercepat. Lihat. Berarti tergantung siapa Yesus namanya. Karena hanya kita yang dipercaya untuk bisa mempercepat datangnya hari itu. Tapi masalahnya, kalau kita ditentukan bisa mempercepat, berarti kita bisa memperlambatkan. Nah, ini yang kita buat sekarang.
kita sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Jadi jangan anggap enteng. Kristus itu harus tinggal di surga. Dia menunggu bangunannya ini selesai. Amin. Baru dia akan tinggal di dunia bersama-sama dengan manusia. Maka tunggu memasuki tahun yang baru ini kita harus serius, katakan amin. Amin. Jangan main-main lagi. Bagian terakhir kembali ke Yudas ayat 20. Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Gak usah sibuk dengan urusan orang lain. Betul? Seringkali kita hidup ini ditentukan kata orang. Betul nggak? Pagi-pagi orang ngomong begini, saudara ladeni. 2 jam kemudian ada orang ngomong ladeni. Sampai sore, goblok kamu gitu aja. Maka tentunya minta, bangunlah dirimu sendiri. Gak usah tergantung omongan orang, goblok. Ini. Betul? Lebih baik kita selalu berkata, apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Bodoh kita kalau hidup pada kata orang. Harus apa kata Tuhan. Setuju? Karena itu yang penting di hidup kita. Maka itu bangunlah dirimu sendiri. Nggak usah urusan dengan yang lain. Mau diajak, oke. Nggak diajak, biarin. Tuhan mau urusan masing-masing dengan diri. Harus seperti itu. Amin. Ya. Terus yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi nggak ada doa yang lain kecuali dalam Roh Kudus. Satu-satunya kata paling suci itu iman. Kudus itu nggak ada paling kudus. Benar nggak ada setengah benar, paling benar tidak benar. Benar benar, tidak benar tidak benar. Iman satu-satunya paling suci. Nah ini masalahnya. Kalau iman diminta paling suci, berarti saudara dan saya harus sampai ke target ini kan? Amin. Nah coba turunkan. Iman yang paling suci di bawah lagi dikit apa? Suci. Suci. Turun lagi dikit, setengah agak suci. Turun lagi dikit, setengah suci. Terus lagi seperempat suci. Yang terakhir nggak suci. Nah ternyata di gereja banyak iman yang ngawur. Puji Tuhan sekarang sudah banyak berubah. Dulu itu 80-an. Kalau saudara masih ingat khotbah pendeta karismatik yang maunya berkat-berkat, saudara nggak usah takut. Saudara nggak punya uang pengen mobil, masuk showroom, pilih satu putar itu 7 kali. Nah, dengan pengajaran dulu seperti itu, iya saya sangat bingung, ngapain Bu? Belum betul tidak? Belum menikah, cocok. Saudara pilih jodoh model apa? Sebutkan satu. Ngabur aja. Itu iman yang paling tidak suci, itu iman yang najis. Sampai punya utang, nggak bisa bayar, maju ke depan, catat berapa utang saya doakan, saya tempelin pendeta kayak gitu. Loh kenapa? Itu kan kurang aja. Masa yang pakai uang kita Yesus suruh bayar gas semua, itu aja. Tinggal itu apa nggak usah tahu. Enak saja yang pakai uang kita kok Yesus suruh bayar dengan doa. Betul tidak? Ngaco itu sebenarnya. Ayo, menara-menara doa paling suka saya berapi. Kan orang punya utang ditagih, sembunyi menara doa, handphone dimatiin, jadi kan bingung, ngawur aja. Ngapain kamu di sini? Aku mau berdoa, utang lunas. Usir aja orang kayak begitu, bikin kotor surga. Ngerti? Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci, yaitu iman yang berkenan kepada Dia. 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini iman yang paling suci. Jadi tidak semua doa kita harus Tuhan jawab, walaupun beriman sampai ngeden imanmu, sampai kentut kamu beriman ngeden. Maaf saya ngomong kasar. Kalau ini saudara langgar, nggak akan dapat. 1 Yohanes 5 ayat 14. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu. Nah, belum habis. Udah ulang lagi. Udah ulang lagi.
Menurut ayat ini, semua doa kita dijawab? Tidak. Menurut kehendak. Itu banyak lagu-lagu yang merampok surga. Mujizat itu nyata kalau kamu berdoa. Namun nggak bisa. Maka itu pertanyaannya. Setelah saudara tahu ayat ini, berarti kita doa dulu baru cari kehendaknya, atau cari kehendaknya dulu baru berdoa. Nah, yang kita lakukan terocos. Maka itu doanya nggak dijawab. Ini masalah lagi. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, akhirnya yang jadi Tuhan siapa? Siapa? Lu akhirnya jadi Tuhan siapa? Cepat. Ya udah. Ini loh masalah-masalah dalam hidup kita yang kita kurang ngerti. Jadi masih ada 362 hari lagi harus benar. Ayat terakhir. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes bukan Yosua itu. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayo terus. Sekarang kita adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Yakin? Gak ragu-ragu? Yes. Betul, karena kita sudah bertobat. Kok ada tetapinya ini? Nah, tapi belum nyata. Ternyata proses ini persis seperti bayi yang belum punya anak pun pasti tahu. Siapa yang pernah menanyakan? Ternyata wajah bayi itu berubah-berubah. Betul nggak? Itu aneh bukan? Ternyata ada firmannya ini. Besok-besok kayak mamanya, nanti kapan kayak papanya, kok kayak rumahnya, jangan sampai kayak tetangganya, ngawur itu. Betul? Sampai ya ada waktunya kita berubah-berubah. Ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, maka kita menjadi sama, bukan mirip, sama seperti Dia. Ini bangunan yang Tuhan cari di akhir zaman. Bukan lagi mirip, tapi sama seperti Dia. Ternyata sama. Bayi-bayi itu lebih dekat ke siapa? Nggak harus ibunya, pokoknya ke siapa? Disitulah dia akan jadi seperti siapa. Nah, pertanyaannya, anak-anak muda khususnya, siapa yang sering menyatakan diri kepada kita? Nah, itu kita akan jadi sama seperti dia. Ternyata dalam hidup kita yang suka menyatakan dirinya kepada kita belum tentu Tuhan Yesus. Contoh, anak-anak muda, remaja, umurnya 17 tahun ke atas, sebelum itu awas kamu pacaran. Saya goreng kamu. Masih kecil pacaran, awas. Ya, 17 tahun ke atas pacaran. Maaf, ini contoh. Anak-anak remaja seperti itu. Lebih nurut mamanya atau pacarnya? Pacar. Nah itu dia. Itu dia. Siapa yang menyatakan diri kepada dia? Ada gak orang yang sering menyatakan diri uang? Loh, ngerti nggak? Ada nggak orang yang menyatakan dikit-dikit uang, dikit-dikit? Ngerti nggak pertanyaan saya? Oke. Berapa? Ada nggak orang yang menyatakan diri itu percabulan? Nah, maka itu tergantung siapa yang menyatakan diri kepada kita. Dari melek mata pagi, rata-rata ya, jangan tersinggung, rata-rata orang pasti langsung ngecek satu. Enggak salah kok, duitmu sendiri kok. Atau yang masih lumayan, begitu melek, HP-ku mana? HP-ku mana? Nah, maka itu tanya kepada diri sendiri, siapa yang rajin menyatakan diri kepada kita? Yes. Maka kita akan jadi seperti Dia. Terpujilah Tuhan
kalau yang suka menyatakan diri itu adalah Tuhan Yesus, pasti kita akan jadi sama seperti dia. Bangunan ini yang Tuhan cari. Amin. Satu ayat lagi terakhir, betul-betul terakhir, habis ini selesai. Lu kok tertawanya gak enak? Enak ulang. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Ini indah sekali. Berbahagialah. Senang gak mendengar kata berbahagia? Nah, dari anak-anak muda sampai yang paling tua, catat. Tidak ada resep lain di dunia kapan kita bisa bahagia kecuali satu hal ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2 yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan 3 yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja kita. Renungkan mulai tanggal 4 besok. Saudara dan saya berjalan di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, dan duduk di mana dengan siapa. Kita akan jadi seperti itu. Khususnya anak-anak muda, perhatikan siapa temanmu bergaul, kamu akan jadi dia. Serius, ini firman luar biasa. Selalu ngecek kita berjalan di mana dengan siapa, kita berdiri di mana dengan siapa. Bali ini satu-satunya kota yang unik di dunia. Serius. Seorang boleh lihat video, lihat Google, lihat apa, Bali ini unik. Segala macam orang ada. Maka itu hati-hati dan berusaha. Anak-anak muda berjalan, berdiri dan duduk dengan siapa di mana, itulah saudara. Amin. Terpujilah Tuhan kalau mulai hari ini, di hari ketiga tahun yang baru ini, kita tahu pilihan kita itu ke arah. Amin. Siap membangun bangunan rumah Tuhan itu?